Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari kelas mikrobiologi lingkungan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi UAS mikrobiologi lingkungan. Kami berjudul peran mikroorganisme di air permukaan sungai. Seperti yang tertera berikut ini adalah anggota-anggotanya dari kelompok kami. Baik. Ya, job text dari kelompok kami seperti yang tertera berikut ini. Bisa di next lagi. Ya, pada presentasi kami kali ini ada 5 konten ya. Yang pertama ada habitat dari mikroorganisme itu sendiri. Terus ada mikroorganisme secara general pada permukaan sungai. Yang ketiga ada jenis-jenis mikroorganisme. Yang keempat ada proses yang terjadi di air permukaan sungai. Dan kelima ada contoh lokasi tentang mikroorganisme yang berperan dalam permukaan sungai. Baik, yang pertama itu ada habitat mikroorganisme. Mikroorganisme memiliki waktu hidup yang singkat dan terbatas, sehingga suatu spesies hanya dapat mempertahankan populasinya dengan cara tetap melakukan pertumbuhan. Pertumbuhan mikroorganisme ini didefinisikan sebagai pertambahan dalam jumlah sel. Mikroorganisme dalam melakukan pertumbuhan membutuhkan suatu kondisi tertentu agar pertumbuhannya optimal. Mikroorganisme memiliki habitat tertentu yang menunjang mikroorganisme untuk tumbuh. Habitat tersebut menyediakan kondisi yang sesuai dengan mikroorganisme tersebut agar tumbuhnya itu tetap optimal. Mikroorganisme dapat tumbuh dan bertempat tinggal bersama-sama di samudera, danau, tanah, jaringan hidup, dan jaringan yang mati. Selain itu, ada juga mikroorganisme yang dapat hidup di habitat yang ekstrim, seperti hidup di kondisi suhu dan salinitas yang sangat tinggi. Mikroorganisme dalam melakukan pertumbuhan membutuhkan suatu kondisi tertentu agar pertumbuhannya itu tetap optimal. Selanjutnya yaitu peran mikroorganisme secara general pada permukaan sungai. Mikrobiologi air tawar, zonasi ekosistem air tawar. Air alami yang berada di sungai, kolam, danau, dan sumber air lainnya dengan rumus H2O plus X, di mana X merupakan faktor yang bersifat hidup maupun tidak hidup, biotik atau abiotik. Komponen kehidupan di dalam air terdiri dari mikroba, di antaranya bakteri, jamur, mikroalga, protozoa, virus. Dan yang kedua, terdapat hewan dan juga tumbuhan air. Selanjutnya, terdapat peran yang menguntungkan dan juga merugikan. Mikroba air yang menguntungkan berperan sebagai makanan ikan. Mikroba yang berperan itu fitoplankton dan zooplankton. Contohnya mikroalga, Cholera, Skedesmus, Hydrodixon, Pinularia, dan lain-lain. Yang kedua sebagai dekomposer, pengolahan limbah secara biologis. Yang ketiga sebagai produsen, adanya mikroalga yang dapat berfotosintesis sehingga meningkatkan oksigen terlarut. Yang keempat, sebagai konsumen, hasil rombakan organisme dimanfaatkan oleh mikroalga, bakteri, atau jamur. Sebagai penyakit, Salmonella yang menyebabkan penyakit tipus atau paratipus, Shigella yang menyebabkan disentri basiler, Vibrio sebagai yang menyebabkan kolera, serta Entamuba yang menyebabkan disentri amuba, dan juga berperan sebagai penghasil toksin. Bakteri anaerobik yaitu contohnya Clostridium, bakteri aerobik contohnya Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, dan lain. Serta mikroalga contohnya Anabaina,
mikrositis. Dan yang kedua, untuk mikroba air yang berperan merugikan dapat menyebabkan blooming, menyebabkan perairan berwarna, ada endapan dan bau amis, disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan mikroalga, Anabaina floss aquae dan mikrosistis aeruginosa. Yang kedua, bakteri besi yang menyebabkan Fe2+ menjalankan oksidasi oleh bakteri Crenotrix Spirotilus menjadi Fe3+. Dan yang terakhir, bakteri belerang yang menjadikan SO4-2- melalui proses reduksi oleh bakteri Thiobacillus chromatium sehingga menghasilkan H2S atau bau busuk. Oke, selanjutnya ini Ya, selanjutnya adalah jenis-jenis mikroorganisme. Ada beberapa bakteri yang dapat digunakan untuk mendeteksi tingkat pencemaran di perairan. Kelompok bakteri heterotrofik yang berperan penting dalam sistem perairan karena kemampuan aktivitas metabolismenya baik pada lingkungan aerob maupun anaerob. Bakteri heterotrofik merupakan golongan bakteri yang mampu memanfaatkan dan mendegradasi senyawa organik kompleks yang mengandung unsur C, H, dan N. Bakteri heterotrofik lebih umum dijumpai di perairan dibandingkan bakteri autotrofik. Oleh karena itu, dalam ekosistem perairan, bakteri heterotrofik berfungsi menghancurkan bahan-bahan organik pencemar dalam air. Irianto dan Hendrati tahun 2003 berhasil mengidentifikasi keragaman bakteri heterotrofik pada perairan dari daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, yaitu ada spesies Bacillus, Serratia, Xanthomonas, Enterobacter, Escherichia, Alkaligenes, Pseudomonas, Acinetobacter, Vibrio, Micrococcus, Flavobacterium, Achromobacter, dan Chromobacter. Sedangkan Winani Saptari dan Nastiti tahun 2014 berhasil mengidentifikasi 9 isolat bakteri heterotrofik yang mampu menghambat bakteri pencemaran bahan organik. Yang penting membayang dan mereka setidaknya. Setelah itu juga mikroorganisme ada yang berperan dalam bioindikator atau menyediakan informasi jumlah bahan pencemar yang terakumulasi di lingkungan dan pengaruh yang ditimbulkannya. Mikroorganisme ini yang tergolong sebagai bioindikator adalah mikroorganisme yang kehadirannya mendominasi di atas spesies lain. Misalnya coliform fecal, E. coli, Streptococcus fecal, dan Clostridia spores. Winani et al. Pada tahun 2014 berhasil menunjukkan beberapa isolat bakteri heterotrofik yang mampu menghambat bakteri pencemar bahan organik, sehingga berpotensi sebagai biomonitoring kualitas perairan air tawar. Oke, selanjutnya di sini ada proses yang terjadi di air permukaan sungai. Adanya proses-proses yang terjadi pada permukaan air sungai yang disebabkan oleh mikroorganisme, salah satunya adalah terjadinya perubahan warna pada permukaan air. Warna perairan ditimbulkan oleh adanya bahan organik dan bahan anorganik, disebabkan karena keberadaan dari plankton, humus, dan ion-ion logam, misalnya besi dan mangan, serta bahan-bahan lain. Adanya oksida besi menyebabkan air berwarna kemerahan, sedangkan oksida mangan itu menyebabkan air berwarna kecoklatan atau kehitaman. Permukaan air yang biasanya berwarna hijau kebiruan itu disebabkan oleh banyaknya lumut yang tumbuh di permukaan maupun dasar perairan. Selain lumut, warna air itu juga dapat dipengaruhi oleh adanya bahan organik seperti kayu, daun, dan bahan organik lainnya yang membusuk akibat proses dekomposisi oleh mikroorganisme di dalam air. Mikroorganisme sangat berperan dalam proses degradasi bahan buangan organik yang larut di sungai.
Proses degradasi dan dekomposisi oleh mikroorganisme tersebut dapat mempengaruhi warna, bau, dan tingkat kekeruan yang ada pada permukaan air sungai yang terdampak. Selain itu, ada proses-proses lain seperti proses daur belerang atau sulfur, seperti bakteri Desulfibrio dan Desulfomaculum berperan mereduksi sulfat menjadi sulfida dalam bentuk H2S atau hidrogen sulfida. Sulfida sendiri nantinya akan dimanfaatkan oleh bakteri fotoautotrof anaerob seperti halnya kromatium dan melepaskan sulfur serta oksigen. Bakteri kemolitotrof seperti halnya Thiobacillus yang akhirnya akan mengoksidasi menjadi bentuk sulfat. Kemudian ada proses blooming oleh alga. Perairan sungai yang mengandung unsur hara, fosfor, dan nitrogen dalam jumlah signifikan pada periode tertentu yang berasal dari limbah domestik maupun non-domestik yang mengandung bahan organik akan merangsang proses pertumbuhan alga dalam sungai. Jika pada perairan yang mengalami populasinya alga merah yang meningkat, maka warna air langsung berubah menjadi merah dan tampak seperti darah. Bila alga hijau yang meledak populasinya, maka warna air berubah menjadi hijau, dan bila warna air berubah menjadi coklat kekuningan, maka disebabkan oleh alga coklat atau Phaeophyta. Kemudian ada proses fotosintesis seperti Spirogyra hydrilla verticillata, dan cara adalah tumbuhan air yang perlu kita lestarikan keberadaannya karena mampu melaksanakan fotosintesis dengan menghasilkan jumlah oksigen yang cukup signifikan. Pembahasan yang terakhir yaitu contoh lokasi studi kasus yang ada di Sungai Ciliwung tahun 2015. Berdasarkan jurnal studi kualitas air dari Al-Azhar Indonesia pada tahun 2015, dapat diambil kesimpulan bahwa Sungai Ciliwung tercemar berdasarkan nilai MPN dari bakteri coliform cukup tinggi, membuktikan Sungai Ciliwung tidak layak sebagai air bersih maupun air minum. Ya, ini adalah referensi jurnal yang kami gunakan dalam membuat presentasi kali ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 10 mikrobiologi lingkungan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.